Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Kosi TV dan para pendengar Kosi Radio FM. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fairuz Hasra Hafid di Lensa Pendidikan. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ibu Rohama Wazna selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Beliau juga lulusan S1 dan S2-nya jurusan Tafsir Hadis dan S3-nya juga di jurusan Al-Quran dan Hadis di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Virus gimana? Baik. Alhamdulillah juga, Bu. Nah, Bu, ini untuk para calon mahasiswa baru, bagaimana sih mereka bisa memilih jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir? Mungkin dari Ibu ada sedikit pencerahan tentang ilmu jurusan Al-Quran dan Tafsir. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum pemirsa semua. Senang sekali pada pagi hari ini saya yang merupakan ketua jurusan daripada Ilmu Al-Quran dan Tafsir berkesempatan untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana istimewanya daripada jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Lok Sumawi ini. Baik, yang pertama, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini sering sekali disingkat dengan jurusan IAT ya. Merupakan salah satu bagian daripada IAIN Lok Sumawi yang lebih besarnya. Kemudian di bawah itu adalah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ini ada 3 jurusan. Yang pertama yang paling tua itu adalah jurusan KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kemudian ada jurusan BKI ataupun Bimbingan dan Konseling Islam. Dan yang terakhir adalah jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, sebagaimana yang akan saya paparkan kemudian. Dan jurusan ini merupakan jurusan yang termuda, dan pada tahun 2017 tepatnya itu bulan Juni, Virus ya, itu diberikan izin untuk jurusan IAT ini untuk beroperasi, dan alhamdulillah sampai dengan sekarang berjalan dengan baik sekali. Antusias daripada mahasiswa baru untuk masuk ke jurusan ini dapat dibilang cukup tinggi, cukup bagus lah ya prospek ke depannya. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara filosofis, secara sosiologis, secara geografis, jurusan IAT yang ada di IAIN Lok Sumawi ini sangat istimewa sekali. Bahkan kita memiliki keistimewaan sendiri dibandingkan jurusan IAT yang lain yang ada di Nusantara. Kenapa? Karena salah satu keistimewaan yang besar sekali adalah jurusan IAT ataupun IAIN Lok Sumawi ini sangat dekat posisinya, sekitar 8 km dari salah satu tempat ya, gedung maupun perpustakaan tempat lahir daripada seorang mufassir nasional. Siapa itu? Yaitu Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Dan ini merupakan kekuatan kita IAT IAIN Lok Sumawi untuk bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam ya kepada mahasiswa kita. Bagaimana mereka mengetahui tentang ilmu tafsir ya, tafsir, kemudian mereka juga memahami kemudian menganalisa ilmu-ilmu tafsir hadis ini, tafsir ya, ilmu Al-Quran dan tafsir. Apalagi posisi Aceh itu kita sebagaimana diketahui kuat sekali dengan Islamnya ya kan, religiusnya, Islamiknya itu sangat kuat sekali. Kita dikenal dengan Serambi Mekah. Jadi nilai-nilai Al-Quran dan hadis di sini, Al-Quran dan tafsir itu cukup kuat sekali dan sangat berpotensi untuk bisa memberikan satu keunggulan bagi jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Mungkin kita bisa kaitkan juga dengan visi daripada IAT ini apa ya, Bang Fairuz. Karena kita tahu visi daripada IAT ini adalah bagaimana untuk jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir itu memiliki menjadi unggul baik dari sisi tridharma perguruan tingginya maupun kelembagaannya ya. Untuk mereka ini unggul di bidang digitalisasi, juga bagaimana kearifan lokalnya ini sangat kuat sekali. Kita tahu bahwa kearifan lokal yang ada di Lok Sumawi khususnya, Aceh pada umumnya, ini sangat menjunjung tinggi Al-Quran ataupun nilai-nilai Islam. Maka jurusan ilmu Al-Quran
dan Tafsir untuk Loksmawi ataupun IAIN Loksmawi ini sangat berpotensi. Maka adik-adik jangan ragu. Bagi yang baru tamat dari SMA, dari SMK, dari dayah pesantren man dan setingkatnya, jangan ragu. Ya, insya Allah mudah-mudahan jurusan ini prospeknya bagus, apalagi dengan kita lihat secara geografis. Ya, kita berada di Aceh, kemudian seperti yang Ibu sebutkan tadi, hanya 8 km dari tempat seorang mufasir. Ya, di sana ada kitab-kitab tafsirnya langsung yang mungkin untuk PTKIN lain yang keistimewaan seperti ini tidak ada. Nah, kita punya yang seperti ini, mungkin itu. Mungkin Bu, ini kan ada mahasiswa juga, banyak juga para peserta MTQ nih, baik tingkat kabupaten, provinsi, nasional, banyak juga di sini Bu. Mungkin calon mahasiswa baru ini ragu. Kenapa? Mungkin Ibu bisa mengarahkan supaya ini ada juga peserta mahasiswa juga ini ada yang dari peserta berkualitas dan prestasi juga mungkin ada di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oh ya, tentu. Ini kalau istilahnya kecil-kecil cabai rawit. Kalau jurusan IAT ini muda-muda tapi luar biasa. Mahasiswa yang kita miliki sekarang itu prestasinya Masya Allah ya, Alhamdulillah sekali. Kalau ada event-event musabaqah tilawatil Quran ataupun MTQ untuk tingkat provinsi, bahkan itu mahasiswa kita yang IAT dari IAIN Loksmawi itu dominan mengisi di sana, banyak yang mengisi ke sana. Kemudian juga Alhamdulillah misalnya ya untuk momen Ramadan ini, Bang Fairuz, kita mendapatkan laporan tidak kurang dari 10 mahasiswa kita yang hafal 30 juz itu ikut daurah MTQ, daurah Ramadan yang diminta oleh pihak pesantren ataupun dayah yang mereka memang menjadi tutor pelatihan di sana untuk pembelajaran Al-Quran. Jadi kita lepaskan dari IAT itu sekitar tidak kurang dari 10 mahasiswa yang hafal 30 juz untuk membina adik-adik SMA dan ke bawahnya. Dan satu lagi Bang Fairuz, kita juga salah satunya nih prestasi mahasiswa kita, baru beberapa hari ini kita melepas salah seorang daripada mahasiswa kita ke Uni Emirat Arab ya. Beliau mendapatkan kontrak untuk menjadi imam di sana. Nah, ini luar biasa prestasi daripada IAT. Ya. Mungkin Bu, dari segi dosennya Bu dan staf-staf pengajarnya, apakah ada yang di luar negeri dan dalam negeri tamatan? Iya, tentu. Alhamdulillah juga kualitas daripada guru-guru ataupun dosen-dosen di sini juga luar biasa ya. Setidaknya kita memiliki beberapa dosen home base dan juga yang non home base. Itu terdiri dari dosen nasional, maksudnya dari lokal Indonesia dan juga dari luar negeri. Ada yang dari Al-Azhar Mesir, kemudian dari Sudan ya. Universitas Islam Sudan, kemudian dari seperti saya juga dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa lagi dosen-dosen kita yang memang produk dalam dan luar negeri, dan insya Allah bermutu semua ya. Adik-adik jangan ragu. Baik. Baik Bu, mungkin dari ini mungkin ada calon-calon mahasiswa baru. Ketika beliau anak mahasiswa baru ini memilih jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, mereka bingung apa aja ya yang kita pelajari di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Iya, untuk di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir sendiri kita memiliki 55 mata kuliah. Ya, sejak awal kalau adik-adik nanti bergabung dengan jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir ini ada 55 mata kuliah, ya, 13 MK Institut dan selebihnya 42 itu MK daripada jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir sendiri dengan terdiri 147 SKS, ya. MK-nya juga untuk yang jurusan IAT ataupun Ilmu Al-Quran Tafsir kita memang sangat memperdalam ya kekhususan daripada pembelajaran ini, seperti misalnya tafsir tematik 1 sampai 4 bahkan ya, tingkat 1, 2, 3, 4, kemudian tafsir analitis, kemudian kita ada living Qurannya, kemudian yang terbaru ada sesuai dengan visi kita digital, ini MK yang baru kita terapkan di semester 4 sekarang, digitalisasi Al-Quran dan Hadis. Jadi cukup lengkap lah ya, mumpuni untuk menghasilkan adik-adik yang berprestasi ataupun sarjana yang kuat nantinya. Ini Bu, juga calon mahasiswa baru ada yang bertanya-tanya, ketika setelah kuliah
jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, mereka bertanya, ini apakah peluang kerjanya ke depan di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir? Baik, sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu sudah rumus ya, bukan rumus saya, tapi memang rumus yang sudah luar biasa sekali. Rasulullah sudah menetapkan itu. Artinya apa? Jangan khawatir ya, dengan ini memang kalau secara yang kita bisa lihat sendiri bagaimana di profil kita, ini bisa adik-adik yang tamat nanti bisa menjadi akademisi bagian ilmu Al-Quran dan tafsir, kemudian bisa menjadi mufasir pemula, karena memang tafsir ini akan bergerak terus ya. Kita membutuhkan produk-produk penafsiran yang kontemporer yang sesuai dengan masa kita sekarang. Maka adik-adik lah ini calonnya insya Allah. Kemudian juga sebagai pendamping asisten daripada ilmu Al-Quran dan tafsir ini, bisa juga menjadi PNS ini Bang ya. Jadi bisa menjadi PNS dan berbagai peluang lainnya. Baik. Mungkin juga bisa menjadi guru-guru tahfidz di lembaga tahfidz. Iya, bahkan kalau kita lihat tracer study kita yang selama ini, mahasiswa kita yang justru setelah sidang munakasah belum diwisuda, mereka sudah rata-rata sudah bekerja. 70% itu sudah bekerja mahasiswa kita. Jadi kalau dilihat dari rekam jejaknya lulusan ataupun alumni daripada IAT ini belum apa-apa, belum tamat pun mereka sudah bekerja gitu. Apalagi yang sudah tamat ya, karena berpeluang bekerja di lembaga tahfiz, lembaga pendidikan, pesantren, kemudian bahkan ada di lembaga-lembaga pemerintah juga. Luar biasa pembahasan kita pada hari ini. Mungkin ada yang ingin sampaikan kepada masyarakat dan para pemirsa yang menonton podcast ini. Masyarakat dimanapun Anda berada, apalagi yang memiliki keluarga ya, ataupun anak, adik, atau siapapun itu yang calon mahasiswa baru, jangan ragu untuk memilih jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir IAIN Lok Sumawe. Jadi untuk mendaftar ke jurusan IAT ini ada 3 jalur. Yang pertama adalah jalur SPAN. Jalur SPAN ini itu dilakukan pada tanggal pengisian PDSS itu 22 Januari sampai dengan 5 Februari 2024, dan pendaftaran siswanya pada tanggal 12 Februari sampai 15 Maret 2024. Kemudian bagi adik-adik yang ingin mengikuti jalur yang kedua, jalur masuk, yaitu namanya jalur UMPTKIE, itu dilakukan pendaftaran pada tanggal 6 Mei sampai 15 Juni 2024. Dan kemudian untuk jalur ketiga ini Bang Fairuz ya, jalur ketiga itu namanya jalur seleksi mandiri. Ini pendaftaran dibuka pada tanggal 18 sampai dengan 31 Juli 2024. Jadi bagi pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran untuk masuk bergabung di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir IAIN Lok Sumawe ini, bisa mendapatkan informasi di web kita www.iainloksumawwe.ac.id. Mungkin demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rohama Uzna yang telah meluangkan waktu, yang berusaha hadir di program Lensa Pendidikan. Baik juga kepada pemirsa Kosi TV dan pendengar Radio FM. Saya Fairuz, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.